ไม่เห็นจะตรงปกเลยเป็นไรเปล่าทำไมอ่ะนั่นไง Halo Gabuter Senderum, Indohome, Indohoi, serta netizen yang budiman. Selamat malam dan apa kabarnya nih teman-teman semuanya. Balik lagi bersama gue Arbain Gading di sini. Kali ini lagi-lagi gue akan rangkum film horor yang emang gak ada matinya kalau kita bahas tentang perhororan ya. Apalagi di negara tercinta ini ya kan. Nah di film ini tuh tidak melulu tentang horor ya. Film ini tuh bergenre komedi, horor, romance yang berjudul New Season pada tahun 2020. Film ini berasal dari Thailand. Biasanya sih ada adegan percipokan duniawinya ya. Nah, kita lihat aja nanti. Apakah bisa bikin meninggo ya? Oke, langsung saja persiapkan headset, camilan, dan perlengkapan rebahan lainnya. Dan selamat menonton. Gasken. Kapun kapers, film ini tuh berawal dari seorang wanita tulen ya, bukan yang pelen. Nah, wanita ini tuh bernama Lin, seorang gadis muda yang memiliki kemampuan khusus dan dapat melihat hantu. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu biasa disebut sebagai IndiHome. Dengan kemampuan tersebut, sahabat Lin itu tidak ingin Lin menceritakan kepada laki-laki yang dekat dengannya. Karena dia tahu, dia tidak mau orang-orang menjauhi Lin karena keanehan tersebut. Lin berkenalan dengan Thor, yaitu mantan Lin pada saat Thor belum sepopuler sekarang, dan sudah berpacaran selama 3 tahun sebelum akhirnya putus. Setelah putus dengan pacarnya, Lin merasa bosan dengan kota besar. Mantan pacarnya Lin meninggalkannya demi seorang aktris glamor setelah memiliki ketenaran. Dasar manusia ya, kalau udah di posisi yang enak aja gitu, maunya tuh minta lebih. Aduh. Bambang. Lin akhirnya memutuskan untuk pergi menuju sebuah resort yang jauh dari kota untuk menenangkan dirinya. Setelah sampai di resort, Lin langsung diantar menuju kamarnya. Bagian sini sih lucu juga sih menurut gue sih. Lin kemudian masuk ke kamarnya dan langsung memberitahu sahabatnya kalau dia lupa membawa kalung jimatnya. Pada saat Lin ke kamar mandi, dia baru ingat kalau sebelumnya diberitahukan oleh penjaga resort kalau ada yang mati tenggelam di sungai dekat dengan resort. Dan disitulah Lin melihat kalau ada hantu bapak-bapak yang megang toket. Maksudnya tokek ya. Pada saat paginya, Lin terbangun dan berada di dapur resort dan langsung berdebat dengan Put yang merasa terganggu akan kebisingan Lin semalam. Setelah selesai makan, Lin ingin pergi ke bukit untuk melihat pemandangan dan menumpang dengan Put karena tidak ada transportasi lain selain yang telah disewa oleh Put. Di bukit tersebut, Lin mengingat saat-saat indah bersama mantan pacarnya yang selingkuh itu. Aduh, adegan terbangsat ini. Lin malah marah dan menjadi perhatian orang. Setelah dari bukit, Put langsung mengantarkan Lin ke resort. Karena Lin masih ngerasa kayak galau gitu kali ya. Nah, di sini Lin ingin ikut Put ke sebuah villa yang biasa Put kunjungi untuk menulis. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh pohon tumbang yang menghalangi jalan. Put mencari Lin yang sebenarnya sedang mabuk perjalanan dan menempelkan koyo di pusar yang sebelumnya ditolak oleh Lin. Aduh, lucu juga nih bagian ini nih. Di situ Lin melihat ada hantu bapak-bapak dan anak di ujung jalan dan mengajaknya untuk ikut. Put ngerasa kayak bingung gitu dengan tingkah laku Lin dan tertarik untuk menjadikan Lin sebagai tokoh di dalam tulisannya. Pada saat sampai, Lin berkenalan dengan orang-orang yang ada di villa dan diceritakan kalau Put itu merupakan seorang penulis film dan berpacaran dengan sutradaranya. Namun akhirnya putus karena pacarnya itu selingkuh dengan aktornya. Nah, pada saat pagi harinya, Lin dikejutkan lagi oleh sesosok hantu wanita yang dia lihat sebelumnya. Dan langsung berlari ke dapur yang ada Put dan Aom. Kemudian memberitahukan apa yang dikatakan hantu tersebut. Di situ mbak-mbaknya yang bernama Aom ini langsung tahu maksud wanita tersebut dan ingin menyiapkan sesajen. Nah, di sini Put ingin mengajak Lin ke suatu tempat dengan menaiki motor Astreanya.
Ini motor legend nih. Karena jalanan licin, mereka sempat jatuh di lumpur. Waduh, main lumpur-lumpuran. Ya, akibatnya mogok dan Lin harus menggosok businya. สอดเข้าไป Ini bagian lucu nih. Cewek langka nih yang bisa kayak gini nih. Tapi sayang beribu sayang bahwa usahanya ini tidak membuahkan hasil. Sehingga mereka harus jalan kaki untuk sampai ke tujuan. Di sini Lin belum tahu ya kalau mau diajak oleh Put ke sebuah tempat gitu. Di perjalanan sepertinya mereka udah saling nyaman aja nih. Ya saling tatap sampai jatuh aja difotoin ya aduh. Dan ternyata Put mengajak Lin untuk pergi ke sebuah gubuk. Entar. Bukan mau melakukan adegan penggenjerotan ya. Nah, di sini Put ke gubuk yaitu untuk menemui Karai yang dipercayainya sebagai orang yang bisa melihat hantu. ก็ต้องมาหาคน Di sini untuk keperluan risetnya dalam menulis, bukan mau adegan penggenjerotan. เราอะ Namun sayang Karai tidak ada di sana dan memaksa mereka untuk menunggu sampai larut malam. Nah, di situ Put mulai curiga nih kalau Lin bisa melihat hantu. มาเลยนะ Malam semakin larut, tiba-tiba Lin mau dan Put menyuruh Lin kalau mau หยอดเลย harus gali lubang katanya. Nah, di situ Lin nemuin cangkul di gubuk, ya tidak jauh dari lokasi Put dan dia tidak sengaja. Lin menginjak mayat yang sepertinya itu adalah mayat si Karai ya. Saat Lin berlari menuju arah Put, dengan ketakutan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri mereka dan ternyata orang tersebut adalah Karai. Lin sudah tahu kalau Karai adalah hantu. Ditambah lagi, saat batuk mata Karai tiba-tiba copot. Pagi-pagi sekali Put terbangun dan mencari si Karai. Namun, saat Put pergi ke gubuk, tiba-tiba dia tersandung dan langsung menindih si mayat Karai tersebut. Nah, lo kabur kan? Put langsung mengajak Lin untuk kabur. Di perjalanan mereka kehabisan air lalu menemukan kolam, namun bukan air yang mereka dapatkan, malah banyak lintah di kolam tersebut. Di tengah perjalanan, mereka istirahat hingga tidak sadar kalau mereka ketiduran sampai malam. Di tengah perjalanan, mereka melihat anak kecil yang mereka kira itu adalah hantu. Nah, anak kecil ini yang mengantarkan mereka untuk keluar dari hutan tersebut dan kebetulan ada mobil pick up untuk mereka tumpangi. Sesampainya di villa, Lin masih merasa ketakutan kemudian menghampiri Put ke kamarnya untuk mengobrol. Sepertinya di sini Lin kayak gimana ya, kayak semakin jatuh cinta gitu. Karena Put itu ngerasa welcome aja gitu dengan keindigoannya. Aduh, apaan sih keindigoannya. Pada saat Lin tidur, Put tahu kalau Lin itu sering upload dirinya ke Instagram. Waduh, anak IG nih kayaknya. Nah, lo makin baper kan si Put. สนแต่ว่า Setelah sarapan, Lin langsung pergi ke danau untuk menemani Put yang sedang dikejar deadline dalam penulisan naskah filmnya. Pulangnya, lanjut motoran dengan Vario putih sambil pelukan. Aduh, untung si Put nggak ngelus-ngelus dengkul kali ya. Nah, lanjut. Sorenya mereka sedang menikmati senja-senjanya di bukit. Put memberikan sebuah kalung yang katanya jimat dan percipokan dimulai. Udah, jangan ganggu. Kita lanjut aja. Di malam harinya mereka berkumpul dan tiba-tiba คนนั่ง Thor mantannya Lin telepon dan meminta maaf dan pengen ngajak balikan. Aduh, asu. Yang sabar Put, yang sabar. Dan Lin pun minta maaf dengan rasa bersalahnya sama Put. เราขอโทษนะ ไม่รู้เว้ย Keesokan harinya Lin berpamitan untuk pergi ke kota. Sesampainya di sana Lin bertemu dengan Thor. Dipikirnya Thor ini kayak sudah bisa terima Lin apa adanya gitu. Ternyata Thor berniat ingin membawa Lin ke psikiater. Nah, di situ Lin ngerasa kayak salah gitu telah memilih Lin dan meninggalkan Put. Setiap hari Lin teringat Put dan ingin menyusulnya ke villa tempat mereka menginap yang kebetulan akan mengadakan acara musik indie gitu. Dan Put yang dikira Lin itu nggak datang
Dan put yang ditunggu-tunggu akhirnya pun datang. Tamat. Gitu doang endingnya. Sangat membosankan. Tapi kalau nonton fullnya sih ya kocak juga sih ini film. Ada sedikit pesan lah yang bisa kita dapetin di dalam film ini gitu ya. Pesannya jangan menyia-nyiakan yang tulus demi seseorang yang udah nyakitin kamu gitu. Apalagi kalau udah selingkuh. Aduh, jangan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau sobat suka sama video ini, silakan like-nya, komen sesuka hati. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum.